Tema khotbah kita pada minggu ini adalah banyak tantangan terus berkarya. Terambil dalam Rut 1 ayat 1 sampai 22. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Tema kita pada khotbah minggu ini banyak tantangan terus berkarya. Berkarya ya, Bapak Ibu. Jadi saya di sini mau cerita saja. Berhubung temanya berkarya. Saya berkarya itu mulai dari duduk di bangku sekolah dasar di Salatiga. Di Salatiga saya sekolah dari kelas 4 sampai 6. Kelas 1 sampai 3 di Jogja. Karena saya lahir di Jogja. Nah, kelas 4 sampai 6 ini saya sudah kenal yang namanya hip hop. Saya dan teman-teman mengisi acara dengan breakdance di acara 17-an di lingkungan RT saya. Kemudian ada juga acara sekolah, acara pramuka, malam hari di kegiatan api unggun itu ya. Bukan di atasnya ya, tapi di sampingnya itu kita pertunjukan. Kemudian saya SMP pindah ke Lampung. Saya kenal genre lain yaitu punk. SMA saya balik ke hip hop lagi, breakdance lagi. Kemudian mulai nge-rap kelas 2 SMA. Ya, 2 SMA. Sampai sekarang masih hip hop. Menurut saya berkarya itu ya berkarya aja. Membuat sesuatu yang indah dan bisa menghibur banyak orang. Tantangan ada, biasanya duit. Makanya saya berkarya sekaligus cari duit. Bikin kaos, bikin video di YouTube. Tantangan banyak. Tapi saya ingat, walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Itu kata rapper Keras Sakti ya. Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Bapak Ibu, tantangan juga dihadapi oleh Ruth. Kita bisa balik ke bacaan kita di Ruth 1 ayat 1 sampai 22 dengan judul perikop Ruth dan Naomi gitu ya. Ruth adalah seorang wanita. Dia menantu dari Naomi. Hubungan antara Naomi dan Ruth adalah mertua dan menantu. Naomi menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Begitu juga Ruth yang menjadi janda karena ditinggal mati oleh anak Naomi. Anak Naomi ada dua laki-laki yang menikahi dua perempuan ini. Pasangan ya. Laki-lakinya namanya Mahlon dan Kilion menikahi Orpa dan Ruth. Sehingga setelah menikah, kemudian seiring berjalannya waktu, dalam waktu yang cukup lama itu ya, itu wafatlah Mahlon dan Kilion. Sehingga sisa 3 wanita atau 3 perempuan, yaitu Naomi, Orpa, dan Ruth. Lalu
Naomi diceritakan, Naomi hendak pulkam ya ini ya, ke kampung halamannya. Diceritakan, berkemaslah Naomi dan kedua menantunya itu ke kampung halaman. Kampung halamannya Naomi ini ya. Di tengah perjalanan, Naomi menyuruh kedua menantunya itu, Orpa dan Ruth, untuk kembali juga ke rumah orang tua mereka masing-masing. Itu karena sudah ditinggal mati sama anak-anaknya Naomi ini tadi gitu. Jadi mereka diminta Naomi, lebih baik kalian pulang saja gitu ke rumah orang tua kalian masing-masing. Namun mereka menolak. Mereka ingin ikut ke kampung halaman bersama Naomi. Tetapi Naomi terus membujuk kedua menantunya itu. Alhasil pulanglah salah satu di antara dua menantunya, yaitu Orpa. Jadi sisa satu perempuan, satu menantunya, yaitu Ruth, yang bersikukuh ingin menemani Naomi hingga akhir hayatnya. Pulanglah mereka ke kampung halaman Naomi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Ruth itu terambil dari bahasa Ibrani Reut, yang artinya teman perempuan. Ruth adalah sosok wanita yang setia, belas kasih, dan penyayang. Terbukti bagaimana sikap dia terhadap Naomi mertuanya ya. Dia menjaga dan merawat Naomi dengan setia dan dengan cinta. Masa sulit yang dialami Ruth dimulai sejak kematian suaminya, Mahlon itu ya suaminya. Itu ada di Ruth 1 ayat yang kelima, itu kematian Mahlon. Sejak itu ia mengalami kesulitan secara ekonomi. Bisa kita bayangkan ya, hidup tanpa suami dan harus mengurus seorang wanita tua di tengah kesulitan ekonomi yang dia alami. Ruth memutuskan untuk menjaga dan merawat ibu mertuanya di tengah kesulitan ekonomi itu tadi. Pada akhir kisahnya, Tuhan hadir dan memberkati Ruth. Dia bahkan bertemu dengan suami keduanya dan mereka hidup sangat bahagia. Itu kisah dari Ruth ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 telah berdampak besar bagi para pelaku usaha, tak terkecuali pelaku seni. Namun begitu, COVID tak lantas mengurangi semangat kita untuk terus berkarya. Bahkan kita harus membuktikan bahwa COVID bukanlah halangan untuk terus berkarya. Tantangan atau kesulitan yang dialami Ruth itu sama seperti tantangan yang saya alami. Ekonomi, duit. Mungkin sebagian besar di antara kita juga mengalami tantangan atau kesulitan yang sama, yaitu ekonomi atau duit tadi. Saat dalam keadaan krisis seperti ini, kita harus menghadapi masa-masa ini dengan penuh kesetiaan dan cinta. Guru tetap mendidik, dokter tetap mengobati, polisi dan tentara tetap menjaga, petani tetap bercocok tanam. Kita semua berkarya dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.
banyak tantangan, terus berkarya. Walau halangan, rintangan, membentang, kita harus terus berkarya. Tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.